Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Echa Restu Ilahi dari kelas 11 TKRB. Pada video kali ini, saya akan membahas sistem pengisian pada sebuah kendaraan. Pertama, pengertian. Sistem pengisian adalah sebuah skema penghasil energi listrik yang disalurkan ke semua sistem kelistrikan kendaraan. Fungsi utamanya 1. Mensuplai kebutuhan listrik mobil ketika mesin hidup. Kedua, mengisi daya baterai yang terkuras saat proses starting. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen sistem pengisian. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Baterai juga sebagai penstabil arus dan penampung tegangan saat proses pengisian. Yang kedua, kunci kontak. Berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Yang ketiga, lampu indikator. Sebagai peringatan atau simbol bahwa sistem pengisian telah berfungsi. Yang keempat, alternator. Ini merupakan komponen utama. Fungsinya merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Di dalamnya terdapat komponen pendukung lainnya, seperti puli. Puli sebagai tempat duduknya dari V-belt untuk menggerakkan rotor. Yang kedua, kipas. Fungsinya untuk mendinginkan komponen-komponen di dalam alternator. Yang ketiga, ada rotor. Di dalam rotor terdapat kumparan yang apabila dialiri arus listrik maka akan menghasilkan magnet. Dan fungsi rotor sebagai pembangkit medan magnet. Yang keempat, ada stator. Posisi stator itu diam dan rotor yang berputar di dalamnya. Fungsi stator itu menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik. 5. Sikat. Fungsinya untuk menghantarkan arus ke terminal alternator F ke kumparan rotor melalui slip ring. Yang keenam, ada dioda. Komponen yang berfungsi untuk mengarahkan arus yang dihasilkan alternator dari AC ke DC. Dan komponen yang terakhir dalam sistem pengisian ada regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus yang masuk ke koil sehingga tegangan menjadi stabil. Di dalamnya juga terdapat komponen kumparan. Yang pertama, ada voltage regulator, di mana fungsinya mengatur tegangan saat putaran rendah, sedang, dan tinggi. Voltage regulator akan mengontrol kontak poin PL0, di mana akan menempel sesuai kemagnetan dari voltage regulator. Kontak poin PL0 akan menempel di PL1 mengambang atau di PL2. Dan yang kedua, ada voltage relay. Fungsinya untuk mematikan lampu indikator pada dashboard mobil. Sama halnya seperti voltage regulator. Komponen ini juga mengontrol kontak poin P0 pada bagiannya. Cara kerja sistem pengisian. Cara kerja pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Bila kunci kontak diputar pada posisi on, arus dari baterai akan mengalir ke rotor dan merangsang rotor koil. Pada waktu yang sama, arus baterai juga mengalir ke lampu pengisian dan akibatnya lampu jadi menyala. Cara kerja mesin dari kecepatan rendah ke kecepatan sedang. Mesin sudah hidup dan rotor berputar. Tegangan dibangkitkan dalam stator koil dan tegangan netral dipergunakan voltage relay. Karena itu lampu ceng jadi mati. Pada waktu yang sama, tegangan yang dikeluarkan beraksi pada voltage regulator. Arus medan felt current yang ke rotor dikontrol dan disesuaikan dengan tegangan yang dikeluarkan terminal B yang beraksi pada voltage regulator. Demikian salah satu arus medan akan lewat menembus arus, tidak menembus R, tergantung pada keadaan titik kontrol PL0. Cara kerja mesin dari kecepatan sedang ke kecepatan tinggi. Prinsip kerja sistem pengisian bila putaran mesin bertambah, voltage yang dihasilkan oleh kumparan stator naik, dan gaya tarik dari kemagnetan kumparan voltage regulator menjadi lebih kuat. Dengan gaya tarik yang lebih kuat, felt current yang ke rotor akan mengalir terputus-putus. Dengan kata lain, gerakan titik kontak PL0 dari voltage regulator kadang-kadang membuat hubungan dengan kontak PL2.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.